Gimana kalau tiba-tiba kamu seorang ibu dan di-invite mengisi sebagai speaker dalam sebuah event atau acara? Oke, ayo kita obrolin. Sebelumnya, hai semuanya, salam kenal, aku Ami Dwi Okta, sering dipanggil Ibun. Kali ini aku mau share vlog lama ya, karena waktu itu aku kelewat untuk ngedit, jadi aku buat penjelasannya sekarang. Nanti aku akan kompilasi dengan video waktu. Ini adalah acara setelah sekian lama aku jadi full time mom. Udah lama gak keluar rumah. Mungkin ini acara kali ke-3 atau ke-4 ya. Tapi ini yang pertama di tahun 2026 kalau nggak salah. Nah, ini kerjasama sama XL Smart. Jadi XL dan Smart Friend itu kan udah jadi satu provider. Nah, mereka buat sebuah acara waktu itu di Bali. Nah, aku akan bagi menjadi 2 persiapan ya. Yang pertama, persiapan sebelum tampil dan saat tampil. Ini aku udah buat note-nya. Jadi semoga penjelasanku bisa membantu teman-teman yang prepare sebagai speaker dalam sebuah acara ya. Nah, sebelum tampil itu pasti ada beberapa hal yang kita siapkan. Yang paling penting apa? Ayo, materi. Kalau bisa teman-teman buat materinya itu sendiri ya, walaupun outline-nya mungkin teman-teman buatnya pakai AI, ChatGPT, Gemini, Claude, dan lain sebagainya. Tapi pastikan teman-teman paham alurnya gitu ya. Artinya teman-teman bisa memasukkan journey-nya teman-teman di dalam materi tersebut gitu. Jadi nggak plek-ketiplek dari AI karena banyak banget kan yang sekarang gitu. Mungkin kita ngerasa bahasanya bagus nih, tapi ketika kita menyampaikan itu bakalan susah gitu. Dalam artian kita kan jadinya harus menghafal ya, harus menghafal. Beda dengan kalau kita pakai key point aja gitu. Nah, kalau bisa teman-teman buat sendiri aja materinya. Walaupun outline-nya mungkin dibantu sama teman, AI dan lain sebagainya gitu. Untuk mempermudah nantinya teman-teman menjelaskan ya. Nah, maksudku adalah teman-teman akan lebih mudah menguasai materi, lebih mudah untuk menyampaikannya, jadi bisa lebih ngalir gitu. Karena kalau udah di panggung atau di event, itu vibes-nya bakalan agak beda gitu. Jadi adrenalin tuh lumayan tinggi, bisa aja ngeblank sih tiba-tiba itu yang ditakutin ya. Tapi ketika kita benar-benar menguasai materinya gitu ya, berhubungan dengan journey-nya kita, itu akan sangat lebih mudah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman observasi untuk mengenal siapa sih audiens yang bakalan datang. Nah, di case ini aku kemarin itu audiensnya sama-sama ibu-ibu. Kalau di Bali disebutnya ibu-ibu PKK gitu ya, dari sebuah desa. Nah, kemarin itu di Kertalangu kalau nggak salah ya. Jadi aku harus observasi ini ibu-ibu pekerjaannya rata-rata apa. Terus eventnya itu akan membahas tentang apa aja, apakah bahas UMKM, apakah sosial media, dan lain sebagainya. Jadi harus observasi. Nah, tujuannya di sini adalah kalau teman-teman ngobrol nanti saat event itu akan lebih luas dan nyambung jokesnya, sekitarnya gitu. Jadi tahu oh di sebelah sini ada apa, misalnya itu bisa dikaitkan mungkin dengan materi misalnya kayak UMKM, oh di sana ada dagang tipat cantok gitu misalnya. Jadi bisa dikaitkan gitu. Jadi kita observasi mengenal audiens kita siapa nantinya, termasuk juga undangan yang datang tuh siapa aja. Kayak kemarin ada wakil dari Kementerian Perempuan seperti itu. Terus yang ketiga adalah latihan praktik. Ini benar-benar tricky banget teman-teman, karena kalau untuk aku harus baca berulang kali dulu ya. Even itu aku buat sendiri, aku harus baca berulang kali, terus aku praktekin termasuk jokesnya. Artinya ini bakalan oke nggak ya kalimatnya segini gitu. Kadang kan kalau aku emang orangnya tuh suka kalimatnya tuh over gitu loh. Jadi harusnya poin
itu 1 menit aja, aku kadang bisa buat itu lebih panjang gitu. Kayak sekarang nih, ini udah hampir 5 menit ya. Harusnya aku ngisinya cuma berapa menit gitu ya. Jadi aku punya kebiasaan seperti itu. Jadi aku merasa harus latihan praktik gitu. Nah, itu 3 hal penting yang menurutku untuk diperhatikan sebelum tampil. Nah, kalau saat tampil ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Yang pertama, ini wajib banget karena apalagi jauh ya. Kalau aku waktu itu harus OTW dari Tabanan ke Denpasar. Jadi Tabanan ke Denpasar tuh kayak dari desa ke kota gitu loh teman-teman. Jadi aku harus bisa menyesuaikan waktu tiba di sana. Maka aku harus datang lebih awal. Jadi aku memang datang lebih awal gitu. Karena aku ajak Bumi juga, aku ajak anakku. Jadi aku harus observe juga apakah ada taman bermain dekat sana dan lain sebagainya. Jadi kan ada waktu gitu ya. Ada waktu untuk observasi itu, untuk menyiapkan diri juga. Aku bisa ganti baju, touch up makeup dan lain sebagainya gitu. Itu mempermudah banget karena kita datangnya lebih awal. Kemudian mengatur nafas. Nah, ini juga aku lakukan tahun ini ya. Jadi awal tahun itu aku ambil certified public speaking juga teman-teman, dan belajar lagi untuk bicara gitu. Ternyata memang harus belajar atur nafas sih. Aku merasa aku perlu untuk belajar bernafas lagi, dan itu benar. Kayak misalnya gimana kita teknik 7 detik gitu ya teman-teman ya. Kita narik nafas 3 detik, terus tahan sebentar, hembuskan 4 detik, kayak gitu. Ini correct me if I was wrong ya. Setauku menghembuskannya itu lebih lama gitu agar lebih fresh aja, lebih plong ya. Nah, ini aku perlu kita cari lagi sih ilmiahnya seperti apa. Tapi kalau aku biasanya seperti itu, jadi lebih plong, lebih nyaman, terutama ketika sudah masuk ruangan. Tuh. Terus yang ketiga, eye contact ya, kontak mata sama audiens, sama orang yang kita ajak ngobrol. Kalau aku suka banget ngobrol tuh langsung lihat mata gitu. Jadi lebih do you trust me gitu. Kamu percaya aku kan, kamu percaya kan ngobrol sama aku gitu. Jadi ada kesan itu. Dan aku kemarin itu sempat ngobrol sama penyelenggara dari Excel Smart, terus dari desanya juga. Artinya networking ya. Terus ada kenalanku juga yang di community-nya, terus ngobrol sama audiensnya. Jadi lebih kita bisa lebih deep gitu conversation-nya, termasuk di panggung. Kalau di panggung aku buat jokes atau aku nanya, ada yang nanya, aku jawab, itu aku tetap mengusahakan aku lihat orangnya mana gitu. Jadi eye contact menurutku sangat amat penting banget. Terus selanjutnya adalah, nah ini nih teman-teman, setelah aku jadi ibu, aku tuh cepet banget yang namanya keringetan, terutama waktu hamil. Nah, itu berlanjut sampai setelah Bumi toddler ya. Nah, kemarin itu Bumi 2 tahun dan aku udah selesai menyusui, tapi susah banget ngontrol tempo. Oh iya, di acara kemarin itu ada gladi gitu. Jadi H-1-nya aku datang gladi, nyoba tes dulu materiku seperti apa. Dan itu pakai lighting. Ada lighting di atas sama di depan kalau nggak salah. Itu panas banget. Panas banget. Aku jujur aja kesulitan untuk atur tempoku. Nah, akhirnya malamnya aku baca ulang materiku, kira-kira di mana aku bisa mempercepat gitu ya, di mana aku bisa nge-cut. Nah, karena udah gladi, artinya udah nyoba, udah praktik, aku bisa tahu itu gitu, bahwa oh, suasananya agak panas nih gitu, agak panas dan terengah-engah gitu ngomongnya sampai suaraku habis. Kalau ini duduk ngomongnya kan enak ya teman-teman ya. Itu kita berdiri, jalan, pegang mic, itu perform lah ya. Itu aku benar-benar ngerasa kesulitan untuk atur tempo. Nah, ini juga perlu teman-teman perhatikan gitu. Kalau udah membaca situasi, udah observasi dulu lingkungannya seperti apa, apakah ada lighting, apakah ada
meja yang dekat untuk minum, untuk kipas-kipas sebentar saat audiens nanya, itu juga perlu diperhatikan karena tempo ini sangat mempengaruhi audiens kita gitu. Jadi mereka jelas nggak sih dengar apa yang kita obrolin gitu. Jadi itu teman-teman, persiapan sebelum tampil dan saat tampil. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau video ini membantu, boleh di like, subscribe. Dan kalau misalnya ada yang pengen kamu tanyain, kamu bahas, atau kamu mau tambahin sesuatu, komen di video ini ya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya dari Ibunya Bumi. Bye!